Halo Gereja The Coast Indonesia, selamat tahun baru saya ucapkan untuk saudara semua. Saya berharap dan saya berdoa bahwa saudara sehat, saudara terberkati dimanapun saudara berada, saudara. Sebelum saya mulai khotbah saya, saudara, saya ingin mengucapkan bela sungkawa untuk pastor kita, Pastor Kristi Susanto, bahwa ayah dari Kristi Susanto telah berpulang ke rumah Bapa pada tanggal 12 Januari 2023. Kita berdoa bahwa keluarga Pastor Kristi dan Pastor Indra dan beserta keluarga besar diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan juga saya ingin memberikan informasi bahwa sebulan ke depan sebelum sampai tanggal 5 Februari, saudara, kita masih merayakan atau mengadakan Sunday Service, masih berupa online, karena gereja kita masih direnovasi. Saya sudah tidak sabar bertemu dengan saudara semua di tanggal 5 Februari di The Cows Peak, saudara. Dan saya berharap saudara semua bisa nanti datang, saudara. Saya ingin mulai khotbah saya, saudara, dan di tahun yang baru ini setiap daripada kita tentu mempunyai harapan yang baru, saudara. Biasanya di setiap awal tahun, saudara, kita menulis tentang harapan kita. Kita menulis tentang goals kita, saudara. Setiap tahun baru kita mau melepas beban yang ada di tahun sebelumnya, saudara. Setiap tahun baru kita tentu ingin menang dari apa yang tahun sebelumnya kita belum menang, saudara. Saya ingin berkhotbah tentang ada suatu keadaan di mana bangsa Israel pada saat itu mereka mengalami tekanan, saudara. Ketika saudara tahun lalu hidup di kekhawatiran, saudara ingin tahun ini bebas dari kekhawatiran. Ketika tahun yang lalu saudara mungkin mengalami beban di masalah finansial dan saudara pasti berharap bahwa di tahun ini finansial saudara akan membaik, saudara. Kalau saudara tahun lalu hidup mungkin di dalam kepahitan, saudara tentu berharap bahwa di tahun ini saudara bebas, saudara menang dari kepahitan, saudara. Dan saya ingin berkhotbah tentang di mana ada satu ketika bangsa Israel hidup di dalam sebuah beban yang begitu berat, hidup di dalam sebuah kepahitan yang begitu mendalam, saudara. Saya ingin bacakan di Keluaran 1 ayat 8 sampai 14. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas roh ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan lagi bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata. Berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Orang Israel dipaksa untuk bekerja. Mereka bekerja dengan penuh kepahitan setiap harinya. Dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan. Setiap hari mereka melakukan apa yang mereka mau tidak mau lakukan. Mereka hidup dari hari ke hari mengerjakan batu bata. Membuat batu bata dari tanah liat, saudara. Dan seberapa banyak dari kita, saudara, kita mengerjakan pekerjaan karena terpaksa, saudara. Karena mau gak mau. Dan mungkin karena keadaan yang memaksa kita. Saudara mungkin mengalami masalah finansial, saudara. Dan keadaan tersebut menuntut saudara untuk bekerja di tempat yang mungkin saudara tidak mau. Saudara terpaksa untuk bekerja karena keadaan finansial. Saudara mungkin harus membiayai keluargamu. Saudara mungkin perlu membiayai sekolah anakmu dan saudara bekerja begitu giat. Saudara bekerja di tempat yang mungkin saudara gak mau, saudara. Dan pekerjaan saudara seperti lingkaran setan, saudara. Gak ada habis-habisnya.
Saudara mungkin tidak melihat masa depan yang saudara harapkan. Karena saudara tahu bahwa pekerjaan hari ini yang saudara kerjakan itu tidak ada masa depannya. Tapi mau tidak mau saudara lakukan itu. Mungkin kita juga hidup setiap hari dengan rasa khawatir, saudara. Kita khawatir karena kita tidak melihat masa depan di dalam hubungan kita dengan pasangan saudara. Kita khawatir karena kita melihat kelemahan kita dalam mendidik anak kita. Kita khawatir kalau karir kita tidak berkembang di perusahaan yang saudara bekerja hari ini, saudara. Saudara ingin lepas dari beban itu semua, saudara. Saudara setiap hari saudara membuat batu bata, saudara. Saudara membungkuk di atas tanah liat, saudara. Seperti orang Israel membuat batu bata. Mereka membungkuk di atas sebuah tanah yang kotor, saudara. Dan mereka memiliki cetakan. Dan mereka melakukan itu setiap hari. Pekerjaan yang kotor. Pekerjaan yang sebagai budak tentu tidak menghasilkan. Mereka hanya dibayar oleh makanan, saudara. Dan there's nothing that you can do. Gak ada yang bisa kita lakukan untuk kita keluar dari lingkaran setan ini. Mungkin kita stres, saudara. Mungkin kita marah dengan keadaan ini. Mungkin kita gak beroleh keadaan damai sejahtera, saudara. Lalu kita mendengar bahwa Tuhan itu baik, saudara. Sama seperti Israel mendengar Musa, saudara, bahwa Tuhan ingin membebaskan mereka. Saya ingin bacakan di Keluaran 3 ayat 7 sampai 8, saudara. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh. Dalam bahasa Inggrisnya, I have surely seen kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar. Dalam bahasa Inggrisnya, I have heard seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahuinya. Dalam bahasa Inggrisnya, I can feel penderitaan mereka. Saya ingin saudara garis bawahin, I have surely seen, saudara. Aku telah melihat. Saudara, dalam bahasa aslinya, melihat adalah ra'a, saudara. Tapi kalau saudara perhatikan di dalam kalimat bahasa aslinya disebutkan bahwa ra'a disebutkan 3 kali, saudara. Biasanya Tuhan menulis di dalam Alkitab, aku telah melihat ra'a. Biasanya hanya ditulis ra'anya 1 kali, saudara. Tetapi untuk orang Israel pada saat itu, Tuhan menuliskan sampai 3 kali, saudara. Apa maksudnya, saudara? Artinya secara grammar, saudara. Secara grammar, Tuhan memperhatikan secara kontinu, saudara. Tuhan memperhatikan dari dulu, sekarang, dan selamanya, saudara. Artinya Tuhan secara terus menerus, Tuhan secara kontinu terus melihat Israel, saudara. Tuhan tidak pernah memalingkan mukanya dari Israel. Dan juga kalau saudara melihat di dalam satu perikop tersebut, saudara, Tuhan gak hanya melihat, Tuhan juga mendengar dan Tuhan juga merasakan, saudara. Artinya Tuhan merasakan apa yang orang Israel rasakan. Ketika orang Israel menangis, Tuhan juga merasakan tangisan tersebut. Tuhan juga menangis untuk orang Israel tersebut, saudara. Ketika orang Israel berteriak, saudara, Tuhan mengerti apa isi hati mereka. Sama seperti ketika Tuhan hari ini kepadamu, kepada engkau, saudara. Tuhan gak cuma melihat, saudara. Tapi Tuhan secara terus menerus tahu kehidupanmu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, saudara. Lalu kita lihat di Keluaran 3 ayat 8, saudara. Sebab itu aku telah turun. Dalam bahasa Inggrisnya, I have come down. Untuk melepaskan. Dalam bahasa Inggrisnya, deliver. Mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, saudara.
Sebelum kejadian ini, saudara, saya ingin saudara garis bawahi, I have come down, saudara. Aku telah turun. Kata I have come down telah dipakai beberapa kali, saudara. Tapi saya ingin berikan informasi kepada saudara, di mana ada 2 kali kejadian ketika Tuhan berkata I have come down. Selalu ada sesuatu yang signifikan terjadi ketika Tuhan berkata I have come down. Yang pertama ada di Kejadian 11 ayat 5 dan 7, saudara. Saya tidak tampilkan ayatnya di sini. He came down and confused the language at the Tower of Babel. Tuhan berkata, I have to come down untuk menghakimi bangsa Babel yang mendirikan sebuah tower yang sangat tinggi, dan mereka so proud of that. Mereka sombong. Dan Tuhan turun tangan langsung untuk menghakimi mereka, saudara. Ada satu kejadian lagi di Kejadian 18 ayat 21. Tuhan berkata, I have come down to Sodom and Gomorrah. Aku turun tangan langsung untuk menghakimi Sodom dan Gomorrah. Artinya apa? Ketika Tuhan berkata, I have come down, di dalam sejarah Alkitab selalu ada yang signifikan terjadi. 2 kali kata I have come down selalu berkaitan dengan sebuah judgment. 2 kali I have come down dipakai ketika turun tangan sendiri untuk menghakimi. Selalu ada hal yang signifikan ketika Tuhan berkata I have come down, saudara. 2 kota besar hancur. Ada sebuah bahasa pada saat itu dipecah belahkan sehingga muncul banyak bahasa dan mereka bingung. Manusia kebingungan pada saat itu. Menara Babel dihancurkan. Tapi untuk orang Israel, saudara, Tuhan gak datang untuk menghakimi. Dia come down karena dia mendengar tangisan orang Israel, saudara. Tuhan turun tangan secara langsung untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. To deliver them from Egypt, saudara. Sama mungkin ketika kita masih balita, saudara. Ketika kita menangis, saudara. Saya sebagai orang tua ketika anak saya menangis, saudara. Saya akan berkata, I have to come down. Ketika mereka mengutarakan isi hatinya, ketika mereka masih balita, mereka menangis karena suatu hal, saudara. I have to come down. Dan ketika saya come down, saudara, mereka tidak akan menangis lagi. Sama seperti Tuhan pada saat itu kepada bangsa Israel. I have to come down. Anakku sedang menangis. I have to come down. Sama seperti Tuhan berkata kepada dirimu, I have to come down. Ada hal yang signifikan yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidupmu, saudara. Lalu kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, kata deliver, saudara. Kata deliver di dalam Perjanjian Lama selalu digunakan untuk menggambarkan pertolongan yang dilakukan oleh Tuhan kepada manusia. Saya ingin bacakan di Mazmur 72 ayat 12. Sebab ia akan melepaskan, deliver, orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang tidak punya penolong, saudara. Perhatikan lagi ayat ini, saudara. Mazmur 33 ayat 16. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong, delivered, oleh besarnya kekuatan, saudara. Artinya apa, saudara? Kalau saudara perhatikan di Perjanjian Lama, kata deliver tidak pernah diucapkan oleh manusia ke manusia, tapi selalu diucapkan oleh Tuhan ke manusia. Dan di Mazmur 33 tadi kita belajar bahwa seorang pahlawan tidak akan terdeliver, tidak akan tertolong oleh kekuatannya, saudara. Seorang raja tidak akan selamat oleh kuasanya, saudara. Yang artinya apa? Tidak ada manusia yang bisa deliver kita, saudara. Tidak ada kuasa, tidak ada jabatan di dalam dunia ini yang bisa deliver kita, saudara. Hanya Tuhan yang bisa deliver dirimu. Hanya Tuhan yang bisa deliver dirimu dari kesulitan engkau hari ini, saudara. Dan inilah janji Tuhan terhadap Israel. Kamu akan memasuki tanah perjanjian. I have come down to deliver you. Untuk engkau bisa masuk
ke tanah perjanjian. Itu janji Tuhan tadi. Dan orang Israel berpikir, aku nggak akan jadi budak lagi. Aku nggak akan membuat batu bata lagi. Aku nggak akan berlutut di atas tanah liat untuk membuat batu bata lagi. Aku nggak perlu disiksa lagi, nggak perlu dicambuk lagi. Aku akan makan enak. Itu pikiran orang Israel pada saat itu. Tapi saudara, ada sebuah kejadian lagi berikutnya yang memupuskan harapan itu. Kita ingin baca di Keluaran 5, saudara. Dan ini rada panjang, saya berharap saudara bisa memperhatikan ini, saudara. Keluaran 5 ayat 3 sampai dengan 9. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Firaun memerintah kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya. Karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya. Dan jangan memperdulikan perkataan dusta, saudara. Firaun berkata bahwa gak boleh ada jerami lagi. Sebelumnya jerami itu disediakan oleh orang Mesir sebagai salah satu bahan adhesif untuk membuat tanah liat menjadi batu bata, saudara. Sebelumnya jerami itu disediakan. Tetapi karena Musa berkata kepada Firaun bahwa mereka ingin beribadah kepada Tuhan di padang pasir, saudara. Lalu Firaun berkata, nggak boleh ada jerami. Jerami kamu harus cari sendiri. Yang artinya apa? Kalau orang Israel biasanya hanya membuat batu bata, saudara. Sementara bahan bakunya udah ada. Mereka harus bangun lebih pagi untuk mencari jerami tersebut, saudara. Mereka harus mengoyak-ngoyak pertanian yang biasanya ada jerami, saudara. Mereka harus mereka harus mengumpulkan jerami lagi, saudara. Dan mereka harus bangun lebih pagi dan pekerjaan mereka ditambah lagi, saudara. Pekerjaan mereka nggak dikurangin. Dan orang Israel, seakan-akan harapan orang Israel bukan hanya pupus, saudara. Bahkan ketika mereka berharap bahwa Tuhan membebaskan mereka, bahwa Tuhan akan membuat hidup mereka lebih enak. Tapi justru gara-gara Tuhan, mereka hidupnya tambah berat, saudara. Karena Tuhan, beban mereka semakin berat, saudara. Dan we need more bricks. Kita perlu batu bata lebih lagi. Kita harus bekerja lebih rajin lagi. Kita harus bekerja setiap hari mengumpulkan jerami dan hidup mereka tambah pahit, saudara. Hidup mereka hanya sebatas membuat batu ini, saudara. Mereka mencetak dan di hadapan muka mereka, apa yang mereka lihat apa yang mereka lihat setiap hari, only this, saudara. Batu bata. Mata mereka ke batu bata, saudara. Apakah saudara pernah merasakan bahwa Tuhan itu salah? Apakah saudara pernah merasakan bahwa jalan Tuhan itu kok nggak enak? Apakah saudara pernah merasakan bahwa aduh gua salah ini ikut Tuhan gitu ya? Apakah saudara pernah mengalami seakan-akan Tuhan prank saudara? Katanya ikut Tuhan lebih enak. Kok malah hidup saya lebih gak enak? Kok keadaan saya makin tidak baik? Kok bisnis saya tetap lesu? Bahkan lebih parah, saudara. Kok pekerjaan saya semakin berat? Di mana Tuhan?
Where is God? All we can see, only these bricks. Yang kita lihat, cuman batu bata. Dan where is God? Cuman ada beban. Cuman ada masalah. Cuman ada batu bata depan mata kita, saudara. But listen, saudara. Saya ingin kembali lagi di Keluaran 3, ayat 8. Ayat yang tadi, saudara. Saya ingin bacakan ulang, saudara. Sebab itu aku telah turun, I have come down, untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Garis bawah ini. Dan menuntun, saudara. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Menuntun dalam bahasa aslinya ada beberapa arti, saudara. Tapi semua arti ini mempunyai kurang lebih arti yang sama, saudara. Yang pertama, to increase up. To increase. To grow, to bring you up, to excel. Dan juga bisa berarti, saudara, to come up before God. To come up before God. Yang artinya kalau saudara baca di ayat ini, saudara, I have come down so you can come up before me, saudara. Artinya apa, saudara? Tuhan gak hanya ingin melepaskan mereka dari perbudakan dan dari Mesir, saudara. Tapi Tuhan mau membuat bangsa Israel mengalami pertumbuhan bersama dengan Tuhan, saudara. Tuhan mau bangsa Israel naik bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Tuhan mau bangsa Israel menjadi lebih baik karena ada Tuhan, saudara. Perhatikan kemana Tuhan membawa Israel, saudara. Ke negeri yang berlimpah susu madunya. Ke negeri yang mereka bisa tempati sebagai orang bebas, saudara. Dan saudara bisa lihat tadi ada orang Feris, ada orang Het, ada orang Hamori, ada 6 bangsa, saudara. Dan Israel pada saat itu masih menjadi seorang budak, negara budak, saudara. Yang gak bisa lepas dari satu bangsa saja. So how come Israel bisa mengalahkan 6 bangsa yang lain yang menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan? Satu bangsa aja mereka tidak bisa kalahkan. Apalagi 6 bangsa pada saat itu. Yang artinya apa? Tuhan mau increase orang Israel. Tuhan mau membuat orang Israel to come up, to grow, untuk bisa mengalahkan bangsa-bangsa ini, saudara. Janji Tuhan begitu besar. Janji Tuhan begitu indah, saudara. Dan orang Israel belum bisa melihat janji itu, saudara. Kenapa? Mata mereka tertutup, saudara, oleh bata. Ketika hari ini saya tempatkan bata ini di atas mata saya, saudara, saya tidak bisa melihat kamera ini, saudara. Saya tidak bisa melihat orang-orang sekeliling saya. Semua itu tertutup oleh bata. Semua itu tertutup oleh jerami, saudara. Dan mata Israel pada saat itu, mereka tidak tertuju kepada Tuhan. Tapi mereka menempatkan kekhawatiran mereka. Mereka menempatkan beban mereka, saudara, di mata mereka, saudara. Mereka enggak membuat mata mereka tertuju kepada Tuhan, saudara. Dan Tuhan mengerti, saudara. Tuhan mengerti. That's why dia ingin lepaskan dirimu dari bata. Kenapa? Mata kita tertutup oleh bata, saudara. Dan hari ini ketika oleh sesuatu yang kecil, saudara. Bata ini kecil, saudara. Dibandingkan dengan janji Tuhan yang begitu besar, saudara. Negeri yang jauh lebih besar. Bata ini kecil. Janji Tuhan itu besar. Tapi sayangnya kalau saudara melihat sebuah pattern dalam bangsa Israel yang apa yang mereka lakukan, saudara. Kita bacakan di Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Bangsa Israel berhasil keluar. Singkat cerita mereka keluar dari bangsa Mesir, saudara. Dan Tuhan berjalan di depan mereka. Ada tiang awan dan tiang api yang begitu besar. Ada Tuhan depan mereka, saudara.
Lalu Keluaran 14 ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Orang Israel menoleh. Dari hadapan mereka yang ada Tuhan, mereka menoleh. Dari tiang awan dan tiang api yang begitu besar, yang itu merupakan sebuah mukjizat yang belum pernah ada, saudara. Mereka menoleh. Kemana? Ke tentara Mesir, saudara. Lalu ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan ada di depan mereka. Ada tiang api dan ada tiang awan, saudara. Tapi mereka menoleh. Mereka lupa, saudara. Ada Tuhan di depan mereka, saudara. Orang Israel menoleh kepada Firaun dan menjadi takut, saudara. Padahal sedang ada mukjizat, saudara. Sedang ada mukjizat di depan mata mereka sendiri, saudara. Lalu kita perhatikan lagi di Keluaran 16, saudara. Ada satu pattern lagi, saudara, yang sama, saudara. Di Keluaran 16 ayat 2. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Ketika kami duduk, garis bawah ini, menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, saudara. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini nih, untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Jadi yang diingat pada saat mereka kesulitan di tengah padang gurun, saudara. Yang diingat bukan tiang awan, tiang api, saudara. Yang diingat bukanlah tulah-tulah yang menyerang orang Mesir, saudara. Yang diingat bukan Laut Merah terbelah, saudara. Yang diingat bukan air yang keluar dari batu yang sehingga mereka bisa minum, saudara. Yang diingat apa? Kuali, saudara. Kuali berisi daging, saudara. Berisi makanan. Dan mereka berharap ini lebih enak, lebih baik kami jadi budak. Tapi kami bisa makan enak dibandingin kami mati di kelaparan. Mereka lupa, saudara. Di padang gurun itu ada Tuhan, saudara. Dan mungkin kita sama dengan orang Israel, saudara. Kita sama mungkin. Ketika kita sedang sulit, saudara. Kita nggak bisa lihat Tuhan. Nggak bisa. Padahal mungkin Tuhan depan kita, saudara. Kita lupa apa yang Tuhan sudah pernah lakukan dalam hidup kita. Batu bata ini hal yang kecil, saudara. Hal yang kecil. Tapi membuat kita nggak bisa melihat Tuhan yang besar, saudara. Kita lebih melihat hal kecil yang menghalangi kita daripada melihat Tuhan yang besar yang memberi jalan, saudara. Kita lebih melihat batu bata kecil ini. Kalau saja kita bisa selangkah lebih mundur, saudara, dan menoleh pandangan kita dari batu bata yang kecil yang menghalangi jalan ini, saudara. Dan kita melihat Tuhan yang ternyata begitu besar di dalam hidup kita, yang sering memberikan jalan, saudara. That's why di perjanjian baru tuh Yesus berkata seperti ini. Ibrani 12 ayat 2. Hebrew 12 ayat 2 versi The Message, saudara. Keep your eyes on Jesus, who both began and finished this race we are in. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan, kepada Yesus yang memulai dan yang akan mengakhiri pertandingan yang ada kita di dalamnya, saudara. Apa yang menjadi batamu, saudara? Apa yang menjadi kualimu, saudara? Apa yang menjadi kekhawatiranmu? Apa yang menjadi mungkin kebalikannya? Apa yang menjadi comfort zone-mu, saudara? Sehingga engkau terlalu fokus kepada kuali isi daging. Kuali isi daging dibandingkan dengan negeri yang diberikan Tuhan. Jauh lebih kecil, saudara. Negeri yang diberikan Tuhan jauh lebih besar ketimbang keadaanmu yang enak hari ini, saudara. Lalu saudara perhatikan, saudara, di Keluaran 3 ayat 8, saudara. Sebab itu aku telah turun. Saya ulangi lagi, saudara. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara perhatikan, ada 6 bangsa yang disebutkan. Karena orang Kanaan, orang Het,
orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ada 6 bangsa yang menduduki tanah tersebut yang bangsa Israel harus kalahkan, saudara, untuk bisa fully menduduki tanah tersebut. Kalau saudara lihat, saudara pelajari lebih dalam. Kanaan mempunyai arti root kata bondage atau keterikatan, saudara. Orang Het mempunyai arti ketakutan, saudara. Fear, teror, itu orang Het. Akar kata dari Het. Akar kata dari Amori merepresent, saudara, proud, keangkuhan, kesombongan, saudara. Feris, unworld, insecure di dalam diri kita. Orang Hewi merepresentasikan kejahatan, weak. Orang Yebus merepresentasikan rejection, penolakan. Artinya apa? Kau hari ini mungkin hidup dalam keterikatan. Orang Kanaan, saudara. Engkau hidup hari ini, engkau penuh dengan kekhawatiran. Orang Het, saudara. Kau menyadari bahwa dirimu angkuh. I cannot help. I realize bahwa I'm so proud of myself. Orang Amori, saudara. Engkau mungkin merasa insecure, saudara. Ketika melihat tetanggamu, orang-orang di sekelilingmu, mereka mungkin bisa membeli barang-barang yang lebih mewah. Engkau insecure. Orang Feris, saudara. Engkau mungkin yang dijahati oleh orang-orang di sekelilingmu. Ada orang-orang di sekelilingmu yang menjahatimu, saudara. Engkau mungkin hari ini ditolak, saudara. Artinya apa? Tuhan ingin bawa engkau yang mengalahkan ini semua, saudara. Tuhan ingin membuat engkau secure. Tuhan ingin membuat engkau terbebas dari keterikatan. Tuhan ingin menyelamatkan engkau dari orang-orang yang jahat, saudara. Tuhan ingin membuat engkau tidak merasa tertolak lagi, saudara. Karena Tuhan terima engkau apa adanya. Tuhan nggak mau engkau hidup di dalam ketakutan. Sama seperti bangsa Israel yang berhasil mengalahkan bangsa-bangsa ini. Demikian juga Tuhan ingin membuat engkau mengalahkan. I'm sorry, bukan engkau yang mengalahkan. Tuhan yang mengalahkan. Sementara engkau di belakang Tuhan. That's why Tuhan berkata di ayat yang tadi. Keep your eyes on Jesus, who both began and finish. Dia akan finish this race for you. Dia akan kalahkan ketakutanmu. Dia akan kalahkan insecure-mu. Dia akan kalahkan 6 bangsa ini. Untuk engkau bisa hidup bebas di negeri yang disediakan oleh Tuhan, saudara. Dan saya akan tutup dengan Matius 11 ayat 28 sampai 30 versi The Message, saudara. Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real test. Walk with me and walk with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythm of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you will learn to live freely and lightly. Yang kita butuhkan, saudara, tahun ini, saudara, mungkin bukan tambah hebat, saudara. Mungkin bukan tambah pintar, mungkin bukan tambah kaya. Amen to that. Saya percaya Tuhan memberikan itu semua, saudara. Tapi bagi saya, saudara, saya berharap bahwa apa yang kita butuhkan tahun ini, saudara, to see less of the burden and to see more of Jesus. Apa yang saya harapkan dari saudara. Saudara, ada bata di dalam depan matamu. Hey, arahkan pandanganmu bukan kepada bata ini. Karena hal ini, bata ini, hanyalah sesuatu yang kecil dibandingkan dengan apa yang Tuhan berikan. So, kau harus mundur selangkah. Dan kau harus menoleh. Bukan kepada bata ini. Tapi kepada Tuhan. Dan saya percaya, saudara, bahwa tahun ini adalah tahun yang ringan, saudara. You will live freely, saudara.
You will live lightly, saudara. Kenapa? Karena ada Tuhan di depan engkau. Sudah ada mukjizat di depan engkau. Ketika saudara berdoa, saudara, remember nih saudara. Ketika saudara berdoa, you pray for help. The help is not coming. Why? Because the help is already here. Tuhan gak akan datang, saudara. Kenapa? Karena Tuhan udah datang, saudara, di depan engkau. Dan engkau cukup membuka matamu. Bukan kepada bata, tetapi kepada Tuhan. Saya ingin berdoa untuk saudara semua yang hari ini menyaksikan video ini. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, bahwa mukjizat-Mu terlalu besar, Tuhan. Hadirat-Mu jauh lebih besar, Tuhan, daripada masalah kami. Dan aku berdoa, Tuhan, bahwa kami bisa melihat, Tuhan, apa yang orang kebanyakan tidak bisa lihat. Ketika orang Israel sulit melihat Engkau, Tuhan, pada saat itu. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, bahwa Engkau bisa memberikan kami kemampuan, Tuhan, untuk melihat-Mu di atas badai. Sama seperti ketika Petrus Engkau suruh jalan di atas laut. Dia bisa melakukan mukjizat karena ada Engkau, Tuhan. Karena mata Petrus pada saat itu tertuju kepadamu, Tuhan. Dan hari ini aku berdoa, Tuhan, bahwa tahun ini, Tuhan, akan menjadi tahun yang ringan, tahun yang berbuah. Karena Engkau yang sudah berjalan di depan kami. Tahun ini akan menjadi a years of miracle, Tuhan. Karena Engkau yang berjalan di depan kami, tidak pernah sedikit pun Engkau menoleh pandangan-Mu daripada kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, aku berkati setiap daripada kami. In the name of Jesus, I pray. Amen.